kehadiran Tuhan dan merendahkan pribadi kita di hadapan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembahmu Tuhan, kami agungkan namamu Yesus.
atas hadirat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Bapa. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Salam, selamat malam. Saya ucapkan kepada seluruh jamaat yang mengikuti ibadah doa kita pada malam ini. Kita naikkan syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan memungkinkan kita sekali lagi bertemu dalam siaran ibadah doa kita pada malam ini. Jadi sebelum kita menaikkan beberapa perkara doa kita, saya membawa kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Tulis besar di atas doa kepercayaan untuk pimpinan biduan Mazmur Daud. Ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak kerana penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saya baca ayat 6 sekali lagi. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak kerana penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Dari teks yang kita baca pada malam ini, kita ambil garis besar di atas sebagai pokok renungan kita, yaitu doa kepercayaan. Ini adalah doa kepercayaan Daud. Nah, kalau kita melihat dari ayat yang kedua, di sini adalah ungkapan doa Daud, di mana dia berkata, berapa lama lagi Tuhan Engkau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Nah, kalau kita memperhatikan kalimat doa yang dipanjatkan oleh Daud kepada Tuhan ini, di sini kita tahu bahwa inilah kalimat doa di mana si pemazmur ataupun Daud menghadapi kesukaran.
di mana dia menghadapi masalah di dalam kehidupan Daud. Nah, Mazmur 13 ini adalah doa Daud waktu dia dikejar oleh tentera Saul, saudara. Seperti yang kita ketahui, setelah Daud mengalahkan Goliat, timbullah iri hati Raja Saul, sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Jadi di dalam dia mau membunuh Daud lari ke satu tempat. Inilah doa yang Daud panjat kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, kata Daud, Engkau melupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Engkau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri ke atasku? Inilah doa Daud. Kalau kita melihat doa ini, saya percayalah Daud berdepan dengan satu tekanan yang berat, satu persoalan yang berat antara hidup dan mati, saudara. Jadi kalau kita perhatikan kisah ini juga boleh kita ambil sebagai aplikasi dalam kehidupan kita. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang berlaku dalam hidup kita. Kita berseru kepada Tuhan, kita naikkan doa kita kepada Tuhan, tapi kita tidak mendapat jawaban daripada Tuhan, seperti Daud. Berapa lama lagi? Jadi apa yang kita lihat daripada hidup Daud ini, walaupun Daud menaikkan doa, berapa lama lagi kau lupakan aku, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahku. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, Daud berkata, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Ini pengakuan Daud. Walaupun Tuhan seperti tidak menjawab doa dia, walaupun Tuhan itu mengulurkan waktu untuk menolong dia, tetapi dalam ayat yang ke-6 ini Daud berkata, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Di sini Daud tetap berserah kepada Tuhan. Daud tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dia. Kalau kita ingat di dalam satu kisah dalam Alkitab, saya ingat dalam Yohanes pasal 2, satu majelis perkawinan di Kana di situ. Kalau kita lihat, mari kita lihat.
Di dalam kisah ini berbunyi demikian. Pada suatu ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah ini." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Jadi dalam kisah ini ibu Tuhan Yesus dan murid juga diundang ke majelis perkawinan ini. Jadi tiba-tiba dalam majelis ini berlakulah masalah, yaitu kekurangan anggur. Ibu Tuhan Yesus datang kepada Tuhan, memberitahu kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur. Tetapi apa kata Yesus? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Jawab Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tuhan Yesus menjawab ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Maksudnya saat untuk membuat mujizat itu belum waktunya. Walaupun demikian, ibu Tuhan Yesus datang kepada pelayan, memberitahu kepada mereka apa yang dia katakan, apa yang Yesus kata, buat saja nanti. Jangan banyak cakap, jangan membantah. Jadi selepas itu Yesus datang kepada pelayan. Dia berkata kepada pelayan-pelayan, "Isikan tempayan yang di sana itu dengan air." Karena di rumah tempat majelis itu disebut ada 6 tempayan kosong yang boleh mengisi antara 75 hingga 100 liter air, menurut terjemahan Berita Baik. Boleh mengisi antara 75 hingga 100 liter air, cukup besar. Nah, setelah pelayan mengisi ke semua tempayan itu dengan air, dan Yesus memerintahkan mereka supaya cedok, beri kepada pemimpin pesta perkawinan. Mereka mencedok. Nah, waktu pemimpin pesta perkawinan mengecap, meminum air itu, air biasa itu berubah menjadi air, sehingga pemimpin pesta itu memanggil mempelai. Dia berkata, "Setiap orang," kata dia, "menghidangkan anggur yang baik dahulu," kata dia. Selalunya dalam majelis perkawinan di daerah mereka di Kana. Setiap orang menghidangkan menghidangkan anggur yang baik dahulu. Setelah orang puas minum, baru menghidangkan yang kurang baik. Tetapi engkau, kata pemimpin pesta ini,
engkau menghidangkan anggur yang baik, dan setelah orang puas minum, engkau menghidangkan yang terbaik. Ya. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini? Ya. Cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menjawab doa kita. Ya. Tuhan menjawab doa kita kalau kita melihat dia tidak terlalu lambat, dia juga tidak terlalu cepat, saudara. Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Nah, apa yang kita boleh belajar di sini, walaupun Daud dia berkata, berapa lama lagi Tuhan engkau melupakan aku, berapa lama lagi engkau menyembunyikan wajahmu daripadaku, berapa lama lagi aku menaruh kekhawatiran, ketakutan dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Ungkapan-ungkapan ini Daud curahkan kepada Tuhan. Namun pun Tuhan menunda-nunda waktu, mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa Daud, untuk menolong Daud. Tetapi Daud berkata, kalau kita melihat tadi dalam ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ini yang diungkapkan oleh Daud. Daud tetap bersandar, Daud tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur Daud, ada banyak hal, ada banyak perkara yang berlaku dalam hidup Daud. Daud tetap mengarahkan kepercayaan dia, harapan dia kepada Tuhan. Nah, yang kedua, yang terakhir, dalam Daud menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan dalam hidupnya, Daud tetap naikkan syukur kepada Tuhan. Daud tetap menjadikan pujian dan penyembahan untuk mendapat kemenangan. Daud menjadikan pujian dan penyembahan untuk beroleh kemenangan di atas masalah, di atas kesulitan dia hadapi. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-6, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saya baca ulang. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Oh, haleluya. Dan kita melihat, walaupun Tuhan tidak menjawab doa dia, walaupun Tuhan mengulurkan waktu untuk menolong dia, kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku, kata Daud. Ya Tuhan Allahku, buatlah mataku percaya supaya jangan aku tertidur dan malu. Berarti ini satu pergumulan yang berat, berdepan dengan kesulitan yang sangat berat. Dia kata, pandanglah kiranya Tuhan, ya Allahku, buatlah mataku bercahaya, jangan aku tertidur dan mati, kata Daud. Jadi walaupun Daud sangat tertekan, tetapi Daud tetap memuji kepada-Nya. Daud tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat
hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik. Di mana Daud menjadikan pujian dan penyembahan untuk mendapat kemenangan di atas pergumulan, di atas persoalan hidup. Nah, kalau kita melihat juga di dalam kitab Yosua, saudara, waktu Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa menuntun Israel masuk ke tanah Kanaan, di mana satu kali Tuhan berfirman kepada Yosua supaya menumpaskan kota Jericho. Apa Tuhan berkata? Kalau kita melihat di dalam Yosua pasal 6, di situ Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari yang ketujuh setelah kamu mengelilingi, hari ketujuh itu kamu keliling 7 kali itu kota. Setelah kamu mengelilingi kota 7 kali dan sangkakala ditiup dan kamu bersorak memuji menyembah. Jadi waktu Israel mengelilingi kota Jericho pada hari itu 7 kali dan sangkakala berbunyi, orang Israel bersorak memuji menyembah Tuhan, maka kota Jericho yang dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal itu roboh, saudara, dihancurkan, dimusnahkan oleh kuasa pujian dan penyembahan. Nah, ini mengingatkan kita, saudara, bahwa kuasa dan pujian dan penyembahan itu menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Jadi apa yang Daud lakukan waktu dia menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan, Daud tetap memuji, Daud tetap menyembah Tuhan karena dia tahu di dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa. Di dalam pujian dan penyembahan itu datanglah pertolongan Tuhan. Jadi pada malam ini firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita, saudara, bila kita berdepan dengan kesukaran, bila kita berdepan dengan masalah dan kesukaran kita itu kadang-kadang tidak dijawab oleh Tuhan serta merta, Tuhan jawaban doa kita itu begitu lama kita nantikan. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, biarlah kita tetap bersyukur, kita menyembah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak terlalu cepat, Tuhan juga tidak terlalu lambat untuk menolong. Tuhan punya waktu untuk menjawab doa kita, saudara. Nah, ayat yang terakhir yang saya bawa untuk kita sebelum kita tutup dengan doa, mari kita lihat dalam Ibrani 13. Kita melihat dalam kitab Ibrani 13 ayat yang kelima, saya baca. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini ayat yang saya tekankan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Tuhan mengingatkan kita bahwa
Tuhan yang kita sembah itu telah berfirman, di mana aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jadi inilah firman Tuhan, saudara, mengingatkan kita agar apapun persoalan, apapun tantangan yang kita hadapi, selama ini kita sudah begitu banyak berdoa dan sampai hari ini Tuhan belum jawab. Jangan takut, jangan khawatir, terus berharap kepada Tuhan, terus memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjawab doa sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi pada malam ini sebelum kita menutup acara doa kita, mari kita berdoa. Pertama kita doa untuk seluruh jamaat keluarga BIM Community Lutung agar Tuhan terus menjaga kita, agar Tuhan terus memenuhi keperluan kita sebagai jemaat. Apapun pekerjaan kita, kita percaya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita. Kita juga terus doa untuk negara, negeri maupun bandar kita untuk COVID-19. Kita bersyukurlah penyakit ini semakin hari semakin berkurang di negara kita. Kita juga terus doa untuk anak-anak kita yang akan bersekolah. Sudah sekian lama mereka bercuti oleh karena COVID-19. Jadi kita doa agar Tuhan lindung, Tuhan bungkus mereka dengan darah Yesus. Kita juga terus doa untuk pilihan raya negara kita, negeri kita, kita doa agar Tuhan campur tangan. Mari kita doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam ini. Kami doa agar kami tetap percaya, kami tetap memuji dan menyembah Tuhan waktu kami menghadapi kesukaran dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami doa pada malam ini, kami serahkan bagi seluruh jamaat ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati jamaat, jauhkan jamaat dari kuasa kegelapan, berkati pekerjaan umat-Mu yang bekerja di sektor swasta, bekerja dengan kerjaan, ibu rumah tangga. Tuhan berkati, Tuhan lindung. Kami juga doa untuk anak-anak kami yang akan masuk ke alam persekolahan, sudah sekian lama tidak bersekolah oleh karena COVID-19. Tuhan terus lindung, Tuhan terus bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Juga kami doa pada malam ini, ingatkan bagi pilihan raya DUN di negeri Sarawak kepada Tuhan. Kami doa agar Tuhan campur tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengangkat kerajaan, Engkau juga yang menjatuhkan kerajaan. Kerajaan adalah pilih Tuhan. Oleh itu kami berserah kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kerajaan, memilih kerajaan yang boleh menolong kami, boleh memimpin bangsa dan negeri ini dengan kehendak, dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami, untuk ibadah doa kami malam ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.